Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 5. Di hari Senin ini kalian sudah masuk tema 4 sehat itu penting, subtema 3 cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, di hari Senin ini kalian masih masuk ke pembelajaran 1 dan pembelajaran 4. Tidak terasa sekarang kita sudah masuk ke subtema 3 dan ini ada dua materi yang akan Ibu jelaskan kepada kalian, yaitu tentang deskripsi pantun dan yang kedua sistem peredaran darah hewan. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu deskripsi pantun. Nah, di sini Ibu sudah ada contoh dari sebuah pantun yang akan Ibu bacakan, yaitu seperti ini. Tinggi gunung tak tergapai, gunung biru jauh di seberang. Kalau murid menjadi pandai, hati guru pun ikut senang. Nah, di sini Bu akan menjelaskan bagaimana cara mendeskripsikan pantun. Nah, di sini Bu akan membahas lebih detail bagaimana cara mendeskripsikan pantun. Yang pertama, pantun memiliki satu bait dan terdiri atas 4 baris. Benar sekali, di sini ada satu bait yang terdiri atas 4 bait. Bait ke-1, bait kedua, bait ketiga, dan bait keempat. Oke, yang B yaitu suku kata pada setiap baris secara berurutan berjumlah 8, 9, 9, dan 9. Bait pertama berjumlah tinggi gunung tak tergapai berjumlah 9 suku kata. Bait pertama berbunyi tinggi gunung tak tergapai. Di bait pertama ini memiliki 8 suku kata. Bait yang kedua, gunung biru jauh di seberang, memiliki 9 suku kata. Bait ketiga memiliki 9 suku kata dan bait keempat memiliki 9 suku kata. Oke, selanjutnya C, setiap baris terdiri atas 4 kata. Mari kita buktikan bersama-sama. Yang bait pertama terdiri atas satu kata. Oke, bait pertama memiliki 4 kata. Kata yang pertama, kata yang kedua, kata yang ketiga, dan kata yang keempat. Begitu juga yang selanjutnya, bait kedua, bait ketiga, dan bait keempat ini memiliki 4 kata. Oke, yang keempat, yang D, baris yang menunjukkan sampiran itu ada di baris ke-1 dan kedua. Ini berupa sampiran. Tinggi gunung tak tergapai, gunung biru jauh di seberang. Nah, kalau yang baris yang menunjukkan isi itu ada di bait ketiga dan keempat. Kalau murid menjadi pandai, hati guru pun senang. Nah, pantun ini bersajak ABAB, yang belakang ini I, selanjutnya G, lanjut I, dan ini ada G. Maka dia bersajak ABAB. Selanjutnya, nah pantun ini termasuk jenis pantun nasihat karena diisinya mengandung sebuah nasihat. Ketika murid tersebut pandai, maka hati guru pun ikut senang. Yaitu cara mendeskripsikan sebuah pantun. Selanjutnya kita masuk ke sistem peredaran darah hewan. Anak-anak, di sistem peredaran darah hewan ini dibagi menjadi dua. Ada sistem peredaran darah terbuka dan ada sistem peredaran darah tertutup. Di sistem peredaran darah terbuka ini, darah dan cairan lainnya itu tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah langsung beredar ke rongga-rongga tubuh yang akhirnya kembali lagi ke pembuluh. Kalau yang peredaran darah tertutup yaitu darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh dari
Sistem peredaran darah yang terbuka ada udang dan serangga. Nah, di sini bahkan memberikan contoh dari sistem peredaran darah yang terbuka pada hewan, yaitu ada udang dan serangga. Udang sendiri itu darahnya dipompa dari jantung melalui pembuluh darah menuju bagian bawah tubuh seperti kaki. Nah, darah dari bagian tubuh ini mengalir menuju insang bagian kiri dan kanan tanpa melalui pembuluh. Di insang, darah mengikuti O2 dan kemudian kembali ke jantung. Kalau yang di serangga ini, sistem sirkulasinya tidak mengangkut O2 dan CO2 karena darah belalang tidak mengandung hemoglobin tetapi mengandung hemosianin. Oksigen diedarkan ke sel-sel tubuh dengan bantuan saluran udara atau yang disebut trakea. Selanjutnya, ini adalah contoh dari sistem peredaran darah hewan yang tertutup, ada burung, ikan, dan cacing tanah. Oke, kalau yang di burung ini, darah di pembuluh kapiler dan paru-paru akan melepas CO2 dan mengikat O2. Selanjutnya, darah keluar dari paru-paru melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri yang akan diteruskan oleh bilik kiri. Setelah itu, bilik kiri darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada aves ini termasuk peredaran darah ganda. Kalau yang di ikan, pembuluh kapiler akan melepas CO2 ke dalam air yang mengandung O2 dari dalam air. Melalui cabang-cabang aorta, darah mengalir menuju pembuluh-pembuluh kapiler di seluruh tubuh. Selanjutnya, darah mengikat CO2 dari jaringan kemudian kembali menuju jantung melalui vena. Dalam suatu kali peredaran darah hanya satu kali beredar melalui jantung, sehingga sistem peredaran darah pada ikan disebut sistem peredaran darah tunggal. Kalau yang di cacing tanah ini, sistem sirkulasi cacing tanah dimulai dari absorpsi oksigen melalui dinding kulit yang tipis. Kemudian O2 masuk ke dalam pembuluh darah punggung melalui pembuluh-pembuluh kapiler. Darah di dalam pembuluh darah punggung mengalir dari ke belakang menuju ke arah kepala dan mengalir menuju pembuluh darah perut melalui lengkungan aorta yang letaknya di dalam. Di dalam pembuluh perut, darah mengalir dari depan menuju ke belakang karena adanya denut dari 5 pasang lengkung aorta. Oke, ya, untuk gambarnya, ini Ibu sudah memaparkan contoh dari sistem peredaran darah burung, ikan, dan cacing. Nah, itu saja materi yang bisa Ibu berikan di hari Senin ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak kelas 5.